2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MS Club. Di part kali ini atau di video kali ini kita akan membahas part terakhir tentang word classes atau part of speech. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas 5 diantaranya. Yang pertama kita bahas tentang noun, kemudian adjective, adverb, kemudian ada verb dan pronoun. Ini tiga-tiganya untuk yang kali ini kita akan bahas 3, yaitu conjunctions, prepositions, dan interjections. Karena ini pendek, jadi kita jadikan satu saja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang conjunction. Conjunction itu apa? Kata penghubung. Atau banyak juga yang miripnya dengan connectors. Ada banyak yang miripnya seperti itu. Conjunctions, connectors are the same. Nah, conjunction itu kata yang menghubungkan antara kata dengan kata, frase dengan frase atau frasa dengan frasa, kemudian klausa dengan klausa. Contoh beberapa di antara conjunction itu ada and, but, or, yet, so, because, atau because, when, if, after, before, dan sebagainya. Di beberapa buku menjelaskan tentang yang namanya conjunctions itu ada yang single, ada juga yang pair conjunctions. Mereka berpasangan. Contoh kayak not only but also, either or, neither nor, both and, itu bisa yang seperti itu. Nah, kita akan membahas yang sederhana saja. Kita buat atau kita bahas tentang yang word to word atau kata ke kata. Contoh you and me. You and me. Conjunctionnya mana? And. Gitu. Ada lagi sour or sweet. Sour or sweet. Sour kata, sweet kata. Penghubungnya apa? Or. Nah, seperti itu. Ini contoh dari kata ke kata. Bagaimana dengan phrase to phrase? Ingat bahwa yang namanya phrase itu adalah dua kata atau lebih yang tidak terdapat unsur subjek maupun verb atau subjek dan predikat. Di sini ada kata kayak the beauty, dua kata. Kemudian ada and, ada the beast. Berarti the beauty and the beast. Berarti ini frase, namanya noun phrase. Nah, pada depan kita akan bahas khusus tentang phrase. Penghubungnya adalah and, yang menghubungkan and dengan beauty dengan the beast. Berarti ini contoh phrase dan phrase. Bisa juga kayak an apple or an orange, itu bisa, ya. Atau mungkin beberapa contoh yang lain, atau mungkin some books and some chairs, atau mungkin yang seperti itu. Yang pasti kalau kita menghubungkan menggunakan conjunctions itu harus setara. Kalau kata yang dengan kata, frase dengan frase. Nah, selanjutnya ada lagi klausa. Nah, ini banyak yang kurang paham atau mungkin misconceptions ya mungkin. Ada yang bilang bahwa klausa itu berarti kalimat, padahal sebenarnya kalimat dan klausa itu berbeda, cuman mirip ya. Yang namanya klausa itu berarti harus ada subjek dan harus ada verb. Kalau mau dikatakan klausa berarti dia harus ada yang namanya penghubungnya. Nah, contoh seperti ini. I woke you up. I woke you up, maka kalau di sini saja tanpa ada selanjutnya, ini namanya sentence. Tapi kalau di sini ada when, I woke you up when you fell asleep last night, ini jadinya ada klausa 1, ada klausa 2. Kenapa? Karena di sini ada conjunction when. Seperti itu. Jadi di sini ada dua klausa. Yang klausa yang pertama adalah I woke you up. Klausa yang kedua mulai dari when sampai terakhir, berarti mulai when you fell asleep last night, ini jadi klausa yang kedua. Maka ini yang disebut dengan klausa dan klausa. Gitu. Atau bisa juga contoh yang umum dipakai, I miss you but I hate you. Nah, itu seperti itu juga bisa. Penghubungnya. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang preposition. Preposition itu kata depan. Kata yang selalu terletak sebelum
kata benda, artinya dia hanya bisa diikuti oleh kata benda atau segala kata yang punya posisi setara dengan kata benda. Berarti noun bisa, pronoun bisa, noun phrase bisa, noun clause bisa, asalkan memungkinkan kalimatnya. Ya di sini ada add, ada on, ada in. Ini add on ini biasanya paling sering muncul kalau kita menggunakan prepositions. Di, pada, di atas, kayak gitulah ya. Ada above, ada under, ada before, ada with, ada without, ada contoh-contoh yang lain. Nah, biasanya kalau yang namanya preposition itu digunakan untuk making a prepositional phrase. Berarti digunakan untuk membuat suatu frase yang terdiri antara preposition dan object of prepositions. Berarti ada preposisi dan ada kata bendanya gitu. Contoh at home. At aja preposition. Home ini berarti dia object of prepositions. Setelah at itu pasti bentuknya kata benda. Pasti begitu. Preposisi dan kata benda kita sebutnya prepositional phrase gitu. Ada on, ada the stage. Kalau home kan tadi kata. Bagaimana dengan the stage? The stage itu jadinya phrase. Ya. On the stage. Ini namanya prepositional phrase. Kalau the stage-nya aja noun phrase, tapi kalau on the stage itu jadi prepositional phrase gitu. Ada before, days of. Nah, ini ada yang menarik. Terkadang ada beberapa kata yang punya fungsi ganda. Ada yang bisa jadi preposisi, ada yang bisa jadi conjunction. Contoh kata before dan after. Contoh kayak before ini berperan sebagai conjunction bisa. Berperan sebagai preposition kayak contoh before days of, sebelum hari yang libur, maka di sini dia disebutnya dengan prepositional phrase. Tapi kalau ada before kemudian diikuti subject dan verb, berarti kita sebutnya dengan conjunction. Bergantung konsep dan posisi kalimatnya seperti itu. Nah yang terakhir, ini jarang ada pada tulisan, kecuali pada kalimat langsung atau quotations itu biasanya ada. Interjection, kata seru, kata yang menunjukkan ekspresi. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu ya aduh, wow, ya contoh seperti itu. Aduh mengekspresikan bahwa kita merasakan rasa sakit, biasanya seperti itu. Wow, oh, ouch. Mostly, many people use it for speaking. That's why we cannot find lots of interjections in a writing. Jadi paling sering gunakan untuk speaking karena menunjukkan ekspresi lagi-lagi seperti itu. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari part 1, 2, 3 dan part yang terakhir ini, yang namanya word classes itu jumlahnya ada 8, ada noun, ada adjective, ada verb, ada adverb, kemudian ada pronoun, ada conjunctions, ada preposition, dan ada interjections. Dan semuanya itu bagi pelajar pemula wajib mengetahui itu. So you can arrange the words properly, you can arrange the words correctly, biar nanti orang yang membaca tulisan kalian dia bisa mengerti. Dan kita juga bisa menggunakan itu dalam konsep pembicaraan yang formal seperti itu. Oke, video tentang word classes berakhir sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, share, and comment. And also don't forget, if you have questions, write down below. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.